sahabat kami ini perempuan tangguh, perempuan yang hebat, yang tidak pernah berhenti berkarya dengan caranya sendiri. Jadi suatu kehormatan buat kita, buat saya pribadi memberikan sama Ibu Desi Retarigan, Purtarigan. Mamanya si Bangsi nih. Multigrain. Jadi dari bermacam biji-bijian tertentu. Jadi di sini kita sengaja bawa contoh, ingin menunjukkan ke teman-teman ini bisa loh kita bisa produknya lebih baik. Ini juga Jogja. Kayaknya waktu udah tahu. Ini yang dari itu, yang dari jelantah minyak sabun cuci tapi dari minyak celup gitu kayak ya ini boleh mana yang mau aku mau nyobain ini sorghum yang sorghum. Nah kalau dia makanan sehat ada dia healthy food healthy cookies awalnya healthy cookies dia. Ini yang lucu tapi enak. Iya terima kasih. Enak banget. Ini nih yang kacang. Ini salak. Oh ini salak. Ini cookies ini kerupuk salak. Terus mana cookies salak sama kopi dan teh salak. Jadi yang kemarin dari bijinya itu ya? Iya. Yang bijinya sama kulitnya. Rasanya kayak tapi iya. Oh ya? Sama dan udah diuji untuk kandungan nutrisinya. Cobain deh. Apa ini? Multigrain cookies. Pinter kamu. Pinter kamu. Nah, kalau produk makanan ini harus sesuai dengan ya, jadi sengaja kita kasih contoh. Ayo bisa lo ini dari yang apa-apa bisa jadi apa-apa. Iya, itu. Dan ini kan sepertinya tadi ini kan dari limbah sebenarnya. Iya, ini dari limbah, Cuma harus ada edukasi untuk masalah nutrisi. Nah, ini juga untuk masalah nutrisi. Iya, Karena kalau kandungan nutrisinya kurang. Jadi semua kalau itu wajib nih kita di depan harus diberesin. Ini bakatul, dedak. Ini udah ekspor. Oh ya? Sip. Perhatiin, yang maju biasanya yang jatuhnya iya. Jadi kalau lagi kita nggak mau jatuh dulu. Maksudnya ada bukan jatuh ya? Harus apa? Karena ada komunitas. Iya, ada mas. Kita salah diselentik. Tapi kalau ada komunitas tuh bagus karena kita bisa sharing. Iya. Bisa sharing, bisa belajar dari yang lain, dagang yang lain bisa kita hikmahnya. Bagus banget. Saling luar biasa. menguatkan. Iya, soalnya bikin apa? Ini sambal daliman. Oh, daliman. Sambal hijau andaliman. Ini pakai Ini udah diajar habis nanti sebelum kita ini Bu di bulan 10 udah direbus keringkan udah siap kita ulek terus kita masukkan lagi ke botol terus lagi ke botol berikut botolnya Bu semua. Jadi menurut resepnya kalau di dalam kulkas ketahanannya 5 sampai 6 bulan. Jadi memang udah kami praktekkan di luar kulkas dia seminggu di luar di terbuka
karena sudah dengan pengawet alam ya. Kita yang jadi anak sebenarnya sama Pak Kawan. Sekarang kemarin Chef Ragil sama Ibu Amandani keren. Inspirator lah istilahnya, inspirator. Oke, selamat siang Bu Desi. Selamat siang. Senang sekali datang ke daerah Toba ini ya. Saya juga happy banget bisa kembali lagi ke daerah Toba. Oke, Bu, ini dalam rangka apa datang ke Toba? Kita dalam rangka mendukung Ibu Kartini Syahrir memberi pelatihan buat UMKM di Tanah Batak. Sebelum Mami Tokoh, apa kira-kira pesan Ibu terhadap pelaku UMKM di Tanah Batak? Jangan pernah merasa kecil. Segala sesuatu yang besar mulai dari kecil dulu. Asal ada semangat, ada kemauan, pasti bisa. Saya akan pasti bisa. Bu Desi, Mami Tokoh kan sekarang sudah gede nih, maksudnya sudah banyak orang tahu lah. Kira-kira apa yang Ibu konsep dari awal tentang Mami Tokoh? Sebenarnya kalau dibilang besar enggak. Kalau dibilang lebih banyak yang lebih pintar, lebih bagus, lebih pintar masak, lebih enak banyak. Cuman kalau dibilang sampai sekarang ini hanya karena Tuhan ya, bimbingan Tuhan. Tapi selain itu kita harus bekerja keras, harus dikonsepkan kita sebenarnya mau bikin apa sih, mau marketnya, target marketnya harus jelas. Terus kita harus produk yang kita mau tawarkan apa, dan produk itu nggak bisa asal-asalan. Saya selalu yakinkan anak-anak yang bekerja sama saya, produk itu harus dijaga, benar-benar harus prime produk yang terbaik, yang terbagus. Nggak boleh asal-asalan, apalagi untuk menjaga kualitas itu nggak gampang juga kan. Kita harus menjaga kualitas itu sedemikian rupa sehingga orang tidak kecewa. Untuk itu yang menjadi kendala kadang-kadang itu ada SDM. Kita berharap SDM itu sama seperti kita owner, nggak bisa juga. Itu harus ditanamkan kepada mereka bahwa kalian bekerja bukan untuk saya, kalian bekerja untuk Tuhan. Kalau kalian bekerja sama saya, gajinya ya segitu aja. Tapi kalau bekerja sama Tuhan, gajinya itu tidak terbatas, unlimited. Jadi kalau bekerja sungguh-sungguh, anggaplah itu semuanya untuk Tuhan. Jadi hasilnya pasti maksimal gitu ya. Jadi saya selalu mengajarkan anak-anak itu bekerja harus maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena customer itu adalah raja, dia nggak boleh salah. Dia nggak ada salahnya. Kalau ada komplain, pasti kita yang salah. Saya selalu menerima kesalahan yang dilontarkan oleh customer ke saya. Jadi untuk memperbaiki. Jadi nggak kritik membangun itu sangat perlu. Nggak bisa smooth aja, nggak ada gelombang, nggak, pasti ada. Jatuh bangun kata ibu-ibu tadi pasti ada. Tapi saya percaya kalau ada kemauan, kita fokus, kita setia, pasti kita bisa. Oke, Bu Desi, Ibu kan lama sebenarnya ibu rumah tangga aja. Ya. Tiba-tiba ini kan sekarang katakanlah fokus di bisnis Mami Tokoh. Ya. Apa kira-kira yang membuat Ibu di hari tua justru masuk ke bisnis? Mencari sesuap nasi. Enggak, sebenarnya saya melihat banyak sekali PHK, pengangguran. Saya mau merekrut, kalau saya bekerja, umpamanya saya membuat pakaian juga ya, saya bekerja membuat baju, tukang kain, mereka dapat penghasilan, tukang benang, tukang jahit, tukang ekspedisi, tukang pengantar barang, ya kan? Semua itu tukang packaging, semua mendapat pekerjaan. Daripada kalau kita nggak kerja, itu stop di situ. Tapi kalau kita bekerja, perekonomian terus berputar. Jadi saya selalu bilang, saya bekerja bukan untuk diri saya sendiri. Saya mau ada manfaatnya, hidup saya ini ada manfaatnya buat orang lain. Nah, saya sangat bersyukur kalau orang menghargai pekerjaan saya, berarti membantu saya untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu yang sangat penting buat saya. Bu, ini kan Ibu awali dari rumah ya? Ya. Nah, sekarang udah berapa karyawannya? Karyawan kalau di dapurnya sendiri ada 20 yang chefnya, tapi yang administrasi dan yang membantu yang lain-lain mungkin udah ada 40-50 orang. Ibu sampai 50 orang sekarang? Iya, iya. Bu, target pasar Ibu apakah kelas menengah ke atas saja atau
Sebenarnya saya tidak menetapkan target saya seperti itu, tapi karena saya mengetengahkan mutu dan bahan-bahan baku yang premium, jadi harga jual saya memang cukup ya cukup mahal lah, boleh dibilang cukup mahal. Saya nggak bilang murah karena memang mahal, tapi itu sebanding dengan kualitas. Jadi iya, kalau dibilang menengah ke atas, tapi yang saya lihat yang menengah ke bawah pun banyak yang coba juga. Jadi Sire, ini kan kalau bisa jangan yang terakhir kali datang ke Toba memberikan motivasi ya. Ya, pasti, pasti. Bersedia lagi ya Bu? Pasti saya selalu mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena saya sebelumnya juga mendukung kegiatan UMKM di Bali. Kita membuat video dokumenter, lalu kita galang dana dan sampaikan kepada 100 UMKM di Bali. Jadi mudah-mudahan dari kota ke kota bisa berlanjut. Ya, demikian perbincangan singkat saya dari Aula Serenauli Hotel Bali Laguboti ya, bersama Ibu Desire Tarigan. Tetap semangat Toba. Semangat. Saya Desire Tarigan, ibu dari 2 anak dan 1 orang cucu. Dulu waktu muda saya selesai sekolah, saya kerja. Setelah menikah saya nggak boleh kerja. Saya nggak kerja, saya ngapain gitu ya. Selama saya nggak boleh kerja, saya banyak mengerjakan hal-hal yang saya suka di rumah. Apapun saya kerjakan. Saya orang yang nggak bisa diem, disuruh nggak boleh kerja, nggak mungkin. Jadi saya kerjakan banyak sekali hasil-hasil yang saya kerjakan, yang saya suka. Itu dipendem aja di rumah. Sampai anak-anak besar, anak-anak yang melawan waktu itu bapaknya bilang, biarkanlah mama berkarya, biarkanlah mama keluar, jangan dipendem aja. Dari situ saya mulai, waktu itu udah mulai ada digital, udah ada udah ada Instagram, Facebook dan lain-lain. Anak-anak saya bikinin saya, mami saya kasih laptop, mami saya bukakan ini, mami kerja. Anak-anak saya memberikan itu, mulailah saya masak-masak, saya suka masak, saya suka melukis, matung, dan banyak hal yang saya suka itu yang saya kerjakan. Jadi saya mau sharing juga, kita harus mengerjakan sesuatu yang kita suka juga. Jangan memaksakan sesuatu yang kita nggak suka. Akhirnya kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita nggak suka, hasilnya nggak maksimal. Dan kalau kita sudah mengerjakan sesuatu yang kita suka, kita harus fokus dan setia pada kerjaan kita. Nggak boleh sebentar bosan terus pindah ke lain hati gitu ya. Jadi jangan selingkuh. Kita harus setia pada pekerjaan kita dan fokus pada pekerjaan kita. Mulailah saya masak 1 macam 2 macam, saya sharing di Instagram saya. Sampai ada yang mengatakan, ibu, tante ini berdosa loh, bikin kita pengen tapi nggak bisa beli, nggak bisa merasakan. Untuk apa? Itu kan berdosa namanya. Baru saya pikir iya juga ya. Jadi ada yang minta saya bikinkan 1, 2. Tapi saya selalu membuat sesuatu itu pasti yang paling bagus, yang paling enak. Saya nggak mau memberikan orang yang tidak bagus. Saya mau memberikan sesuatu yang terbaik selalu. Kalau saya sekarang di bidang kuliner, nama ini saya Mami Toko. Dulu saya sendiri mengerjakan sendiri, benar-benar sendiri. Sekarang sudah ada central kitchen, sudah ada yang di asisten chef, udah ada 30 orang, 20 orang, udah ada head chef dan lain-lain yang sudah mengerjakan. Sampai juga ada, saya bikin gelato itu ice cream kalau di Italia dibilangnya gelato. Kenapa bikin gelato? Karena saya suka gelato. Selalu saya mengerjakan sesuatu pasti yang saya suka. Nah, dari situ mulainya berkembang, dan saya kalau menciptakan satu menu pasti saya trial and error, nggak langsung jadi. Ada yang bilang, tante kalau bikin kayaknya langsung jadi aja, nggak pernah gagal ya. Pasti gagal. Kan saya nggak tunjukkan. Kalau saya gagal, saya nggak akan bilang, oh saya bikin kue ini jelek loh, nggak mungkin saya tunjukkan. Pasti yang bagus-bagus saya tunjukkan. Saya katakan seperti itu ya. Jadi saya membuat sesuatu juga melalui trial and error sampai mendapatkan sesuatu hasil yang maksimal. Jadi bukan asal-asal bikin.
Tapi awalnya dari suka dulu, lalu kita harus fokus dan harus setia kepada pekerjaan kita. Saya kira itu aja yang bisa saya sharing, Kak. Terima kasih, semoga semuanya sukses di sini untuk pelatihannya. Terima kasih ya untuk Ibu Desire. Tadi sudah berbagi pengalaman bagaimana kita ya kalau mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan harus fokus